Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang akan melakukan presentasi terhadap proposal tentang perpajakan pertambahan nilai atau PPN. Apa itu PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang ataupun jasa yang terjadi pada wajib pajak, orang pribadi ataupun badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak atau PKP. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau Goods and Service Tax. Who atau siapa? Yang wajib membayar PPN adalah orang atau badan usaha di Indonesia yang membeli barang kena pajak dan memanfaatkan jasa kena pajak, baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar daerah pabean, diwajibkan membayar PPN. When atau kapan? Pajak utang PPN dilakukan pada saat terutangnya pajak pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PPN. Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak PPN karena pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau biasa disebut dengan PKP. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Kemudian, kalian pasti ingin tahu kan, di mana sih tempat membayar PPN? Untuk membayar atau menyetor PPN dan PPNBM digunakan formulir surat setoran pajak atau yang biasa dikenal dengan SSP yang tersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan atau KP4 di seluruh Indonesia. How? Bagaimana cara perhitungan pajak PPN? Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus yakni tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP atau 10% dikali DPP agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut. Mari kita lihat bersama contoh kasus di bawah ini. Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga Rp20 juta, PPN terutang. 10% dikali Rp20 juta sama dengan Rp2 juta. Jadi PPN Rp2 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Eka dari PT Indah adalah Rp2 juta. Dasar hukum Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Contoh PPN, ketika Anda membeli baju, harga baju tersebut adalah Rp100.000 dan PPN sebesar 10% yaitu Rp10.000 sehingga uang yang harus dibayarkan adalah Rp110.000. Anda tidak menyetorkan langsung nilai PPN sebesar 10% ke kas negara, tetapi Anda sebagai konsumen membayarkan PPN Anda kepada penjual dan penjual bertanggung jawab untuk menyetorkan ke kas negara. Hal inilah yang disebutkan pajak tidak berlangsung. Barang yang tidak dikenai PPN, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, banyak contohnya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, jasa, boga atau catering, uang, emas, batangan, dan surat berharga, minyak mentah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.